Adapun perkenalan kita pada hari ini sepertinya Mu'alim pikir kita juga harus bahas sedikit tentang materi yang ada di kelas 11. Kalau yang lalu kita di kelas 10 berbicara tentang Khulafaur Rasyidin, maka rentetan dari Khulafaur Rasyidin itu adalah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa semenjak Rasul wafat, maka posisi kekhalifahan itu diambil alih atau dilanjutkan oleh para khulafa Rasyidin. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Nah, dari keempat khalifah itu hanya satu orang saja yang wafatnya itu tidak dibunuh. Mungkin anda masih ingat, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau meninggal dalam keadaan yang memang sudah tua. Tetapi selain itu, Umar, Utsman maupun Ali semuanya itu digantikan sebagai khalifah setelah mereka dibunuh oleh para pengkhianat ketika itu. Nah, semua ini kita perlu pahami bahwa ternyata ada banyak konflik yang terjadi pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Tidak seindah pada masa Rasulullah SAW. Jadi semua ini perlu untuk kita kembali pahami supaya tidak menjadi kerancuan bagi kita. Kenapa nanti bisa berdirinya dinasti Bani Umayyah, kemudian bagaimana proses pemerintahan Bani Umayyah, kemudian hingga nanti runtuhnya Bani Umayyah. Semua ini tentu saling berkaitan satu sama lain. Kenapa begitu? Karena dari setiap pemerintahan pada setiap pemerintahan Khulafaur Rasyidin menimbulkan beberapa perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, dan itu terus berlanjut pada dinasti-dinasti yang selanjutnya bahkan hingga kehidupan umat Islam hari ini. Nah, setelah Utsman bin Affan itu dibunuh oleh Al-Ghafiqi, maka tampuk pemerintahan dilanjutkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, pada peristiwa ini terjadi banyak kegoncangan, di mana ada seorang gubernur Syria yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang pada ketika itu dia memiliki jabatan sebagai gubernur Syam, menginginkan berserta kawan-kawannya, ada Talhah dan ada